Jangan lupa hashtag Vivarar kita juga Gaonik ramai kan di kolom komentar. Dan di area top lane udah ada Bus yang bakal coba dihajar. R7 Bus setengah darah. Bus harus mundur. Apakah bakal ada first tapi masih ada flicker. Bus berhasil dipukul mundur. Seperempat darah terakhir dari seorang Bus yang mencoba untuk melakukan cutting minion dan sudah dibaca oleh tim RRQ. Oke, masih selamat untuk Goodsnya. Kali ini Tamusnya masih bisa kembali hadir untuk menemui ataupun beradu skill dengan Chow-nya. Tapi di bagian tengah Hilda yang digunakan oleh Rasi hanya melihat dari kejauhan aja dijagain oleh LG. Ada red buff yang udah di-invite ternyata dari Onyx Esports. Oke, dan berhasil diamankan oleh Saza. Harus mundur dengan Cyclone Aisyah. Dan kalian bisa nonton MPL Season 6 bareng dengan streamer kesayangan kalian tadi ya. Yoi, ini dia Albert udah harus kehilangan red buff tapi ternyata Sans mendadak nongol tadi dengan pancernya, dengan tondrosnya walaupun masih miss, tapi ternyata Drian akankah mereka sekarang mendapatkan begitu banyak damage, untungnya masih bisa kabur. Bukan hanya itu aja, lihat bakal coba dipaksa mendapatkan blue buff dari seorang ini ya, Sans ya, lihat dia udah dapat blue buff, red buff. Tandanya red buff di atas kalau didapat juga Sans untung banget, kuat banget. Dan saya bakal dibantu oleh seorang Finn. Harus coba mundur dengan Rasi, bakal coba dihajar, masih ada combat ritual dari seorang Rasi belum dikeluarkan. R7 setengah darah bakal coba di combat ritual, harus mundur dari seorang R7. Iya, Link ditinggalkan dulu untuk sementara ya, Chang'e-nya membantu ke arah Chow dulu karena tadi udah di-invite langsung oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi untuk sekarang anti-match harus dipaksa mundur terlebih dahulu, tapi dia ternyata teleport langsung ke dalam outer turret yang dia milikin di bottom lane. Tapi Pak Pulung kali ini pertukarannya ternyata anti-match menggunakan Alis. Aku sedikit salah prediksi kali ini. But it's okay, no problem. Dan gol tidak terlalu berbeda jauh, masih berbeda 100 perak saja. Walaupun begitu, ini adalah impact yang cukup besar. Tidak adanya red buff untuk seorang Albert T-nya 3. Albert nggak memiliki red buff, setidaknya ada SP dan juga gold yang hilang beberapa karena tadi udah dicolong langsung. Tapi untuk sekarang udah ada sebuah pertarungan di bagian bawah. Elis nyedot langsung darah-darah dari wave minion yang hadir, langsung teleport aja, namun ditabrak. Tapi Hildanya kali ini nongol, lu ketok temen gua coba dipaksa sama seorang Lemon dan ternyata gak ada invite lebih langsung kali ini. Tidak ada team fight, masih sabar. Tapi ada Sans di tengah sana mencoba untuk mendapatkan satu buah Little Wonder, dan Sans pun agak sedikit santai ya, nggak terlalu terburu-buru. Coba diajar bos, flicker di saat yang tepat. R7 kali ini telah merugi, kehilangan 120 detik dan tidak berhasil mendapatkan apapun. Sedangkan red buff bakal diinvasi lagi oleh seorang Sans kali ini, Pak Pulo. Iya benar sekali, tapi Sans dalam keadaan yang cukup terdesak. Akankah dia berhasil? Tapi ada Cyclone Eye bisa kabur ke arah yang berbeda, digocek aja dua orang yang ada di belakangnya. Masih bisa ngegambil dong monster jungle. Dia masih tahu, dia tahu banget dia bisa ngambil satu buah jungle-nya dulu. Kenapa? Karena ada Drian di sana. Walaupun gak ada Drian, dia punya turtle. Dia bisa melalui pancernya. Duel yang langsung ke arah seorang Hilda. Mau coba dipaksa invasi, dan masih ada flicker dibalikan keadaannya. Albert ke arah seorang Rasi. Rasi terlalu tebal. Dan di sana Lemon still survive. Langsung ada semburan karena seorang Drian bakal coba dipukul mundur. Sember Meteor Shower. Meteor Shower dia dikeluarkan banyak sekali tadi, kupu-kupu atau bintang-bintang kecil yang langsung memandiin aja ke arah anak-anak Onyx. Tapi sementara untuk turtle-nya diambil oleh Sans, semakin gemuk lagi Sans di early game ini. Tapi red buff baru nongol, Link-nya pergi. Ini beda banget kayaknya ya, permainan dari seorang Albert lebih improve. Lihat dia lebih fokus menggunakan satu buah turret dari top lane. Biasanya Albert masih sering berada di atas pagar, tapi kali ini Albert lebih objektif. Dia lebih benar-benar membuktikan kalau dia mampu bermain di MPL. Dia bukan kaleng-kaleng. Albert di sana dia harus lihat ada seorang Rasi, dan ternyata Rasi nggak mau keluar karena dia tahu ini berbahaya. Kalau dia keluar dia bisa dikomit oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Iya, hampir saya tadi udah bertatap muka antara Lancelot dan juga Baxi yang digunakan oleh LG level 5. Hanya saja sekarang udah ada pasif tadi dari Trian yang langsung dikeluarkan. Healing for everyone pun langsung dikeluarkan untuk tadi, tapi di bagian atas dikeroyok langsung. Oh my god, ternyata R7 kali ini bakal coba disantap. Langsung adalah Selot, Puncher, Panther Execution harus mundur, dan Finn melakukan clearing ini dengan cukup baik. Luar biasa permainan dari seorang Finn, Pak Pulu. Iya, hampir saja tadi walaupun Phantom Execution yang nggak mengenai ke arah siapapun, tapi ternyata ada satu pergerakan dari Elis yang digunakan oleh Anti-Mat. Tapi Albert akankah langsung di-event masuk aja? Albert kehilangan banyak energi walaupun dia mendapatkan berubah, tapi di bagian tengah outer turret-nya pun langsung hilang. Tondrosnya sakit banget dimandiin bocil kecil ini dengan pedang-pedang itu ya. Coba dipasang ke arah satu buah blue buff, dan ternyata dua yang ke arah seorang Rasi disembur. Dan
Pastikan sekarang langsung ada Temple Toplet ke arah belakang. Albert sekarang tolong dan harus mundur. Dan ternyata Blue Buff diamankan oleh seorang Sat. Ingat, Link tanpa buff bagaikan aku tanpa kamu. Ya ampun, Albertnya udah mendapatkan PR yang cukup banyak untuk menit kelima ini karena blue buff-nya diambil oleh Sans. Motornya akan semakin boros lagi energinya. Lihat, sangat langsung retribution. Untung first blood didapatkan sama LJ, tapi itu bisa dibilang masih tidak terlalu worth it pertukarannya. Ultimate dari belakang, langsung ada Temple Toplet karena Ultimate bakal coba dihajar dan lihat 1 poin tambahan untuk Demaran Kyoshi, sedangkan Sans berhasil mendapatkan Turtle Zero Toplet. Iya, sebenarnya sebuah gangguan dari Antimes tadi cukup berimpact baik ya. Itu memberikan space terhadap 3 teman yang ada di atas. Turtle berhasil diambil tanpa adanya kontes. R7 pun hanya bisa melihat dari kejauhan, tidak bisa melakukan apa-apa. Karena sejauh ini ada 3 player dari Onyx yang langsung masuk ke halaman rumah dari Ainer Turret yang ada di area pertahanan. Oh, RR Kyoshi dimandiin, untungnya masih bisa kabur. Warnanya itu aja, tadi pas di Subjet Gundo ternyata masih ada Tonros yang dimiliki oleh seorang Sans. Dan Sans kali ini bakal coba menghajar ke arah mid lane, bakal coba dipacul. Albert masih bisa kabur dan kali ini dengan Deviant Sword. Ingat, Albert gak ada energi dengan cukup banyak. Lemon mencoba untuk membantu, tapi balik lagi Onyx Esports, mereka sudah berhasil mendapatkan 2 turret. Dan ini adalah Carmilla yang pernah digunakan oleh tim RRQ dan tim Onyx Esports di season ini. Dan Dubot coba dihajar, langsung ada Mountain Side dan ternyata berhasil dapat 1 poin. Pertukaran cukup adil oleh seorang Boots, walaupun dia berhasil ditumbangkan, tapi Boots nggak mau pulang dengan sia-sia. Dia tidak mau pulang dengan tangan kosong, oleh-oleh di bawahnya. Gila, ada 1 oleh-oleh tadi yang udah dibawa oleh Boots. Chow R7 dikeroyok oleh 3 orang, tapi Bootsnya malah berhasil untuk mendapatkan 1 orang. Blue buff-nya udah nongol lagi, tapi ternyata ada Pento ataupun Holy Baptism tadi dikeluarkan, berhak untuk mendapatkan 1 blue buff untuk Link ya kali ini. Ya, ini agak sedikit sayang ya. Nggak berhasil mendapatkan blue buff dari seorang Albert, tapi bakal coba dipasang ke arah seorang Ultimate. Albert langsung ke belakang sana dengan Temple Toplet, berhasil mencoba mendapatkan 1 dan ICC. Pergerakan yang luar biasa. Combo combro dari seorang R7 dan juga Albert. Kombinasinya, dan Albert sekarang udah mulai ganas, agresif. Dia nggak terlalu menunggu dengan adanya support untuk membantu dia. Sekali dia bisa komit, kenapa tidak? Iya, sekali bisa komen, sekali bisa nancepin pedangnya langsung ke pinggang dari pemain-pemain Onyx. Apa salahnya, langsung dicolok aja, tapi terjadi sebuah pertempuran lagi. Udah ada samburan dimandiin, dan juga untuk cowoknya langsung menggila. Tapi Sans pun kali ini menjadi korbannya. Hilda langsung menjusur. Oh my god, OJ. Albert berhasil mendapatkan double kill dan menumbangkan Sans. Ingat, Sans yang ditumbangkan. Pertukaran tidak adil, sangat merugi untuk tim Onyx. Tapi Bus masih mau lebih, coba mendapatkan 1, tapi retribution Israel mencoba mendapatkan seorang Bus. Terlalu perkasa, event dikeluarkan, masih mendapatkan 1, dan ternyata terlalu tajam penitiran seorang Albert, dan dia bakal dihajar lagi, masih bisa kabur, dan sedangkan ada pinpoint-nya. Oh my god, tukang somai kedebur god. Oh my god, Albert T-nya 3 memberikan permainan yang luar biasa. Ini dia Albert seperti udah mulai panas mesin diesel yang ada di dalam tubuhnya. Terlihat ultimate kali ini di dalam inner turret, tapi dia lebih memilih untuk mundur melakukan farmingan kembali. Hilda di bagian tengah masih konsisten untuk menjaga inner turret tersebut, dan ada 1 BOD yang diambil oleh Sans akan membuat damage-nya semakin fight lagi. Lihat head to head kali ini Albert dengan seorang Sans yang bisa dibilang Sans menduduki posisi 1 KDA, dan ternyata Albert mengejar di posisi ke-8. Pemain baru, wajah baru, masih fresh kedua belah pihak. Mereka memiliki seorang, ya bisa dibilang ini adalah bahasa Inggrisnya orang muda berbakat. Young talented. Young talented. Ya, young talented. Kita lihat ya, young talented player. Langsung coba dipasang ya, Toplet dan langsung Temple Toplet ke arah belakang. Albert terus mendapatkan 1 poin tambahan, bakal coba ditukar di arah bottom lane. LJ menahan semua damage, menerima semua sakit, atau mantan diputusin, dan lihat LJ tidak bisa menahan lagi ketika ditanya, aku sayang tapi kamu terlalu baik untuk aku di arah bottom lane. Sebuah curhat colongan tadi langsung aja dikeluarkan oleh OG ya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Tapi untuk kali ini ada Chang'e di bagian tengah, dan juga udah ada Elise yang mencoba untuk kabur, tapi ada Albert di bagian belakang yang langsung aja nusuk ke arah punggungnya, sayapnya dihilangkan tadi ya. Ya, bukan hanya itu aja.
kali ini para pemain dari tim Onyx mereka harusnya udah worry sedap. Karena kenapa? Mereka sudah kehilangan turret 2 dan poinnya cukup banyak membuat mereka berbeda 2000. Ingat, Onyx Esports perbedaan 2000 untuk seorang Onyx Esports di posisi saat ini adalah satu hal yang cukup besar loh Pak Pul. Gapnya cukup besar. Karena biasa mereka yang meninggal tim musuh bisa sampai 2000, 3000, 4000 langsung tanpa ada kontes atau apapun. Iya, 29.500 dan juga 27.800 ada perbandingan net worth untuk saat ini. Ada Lord juga yang udah terbuka bebas, setup posisi dari Onyx terlihat satu persatu. Udah ada Rafaela yang langsung bersembunyi, tapi ternyata ada pergerakan lagi. Mereka seperti akan langsung pindah ke sisi yang berbeda ya, karena belum mau melakukan komit juga untuk sekarang. Ada Elisnya yang bersembunyi di dalam rerumputan, di depannya ada Chow saling tidak mau menunjukkan wujudnya. Ya karena bisa dibilang di dalam map mereka masih hilang ya, belum bisa terlihat. Dan Lemon kali ini udah cukup perkasa di depan sana. LG bersama dengan Finn berada di dalam rerumputan. Mereka masih sabar menunggu. Anti-match belum terlihat posisinya. Albert berada di atas panggung kali ini. Dan Lord ya, bakal coba dipaksa oleh seorang LG. Darah belakang, anti-match langsung tembak soblet. Dan ternyata kali ini gak berhasil dapetin anti-match. Kerugian yang luar biasa. Akankah ditukar dengan adanya seorang Finn dan juga blue buff di arah jungle dari tim Araki Hoshi. Karena item yang dimiliki sudah ada Berserker Fury, juga Windtalker, sedangkan dari seorang Lancelot menuju ke Endless Battle. Iya, hampir aja tadi ada pergerakan dari Hilda untuk masuk ke dalam blue buff yang harusnya menjadi milik Link, tapi ternyata digagalkan aja. Dia lebih memilih untuk kabur. Tapi untuk sekarang udah ada satu bola teluh tadi dilemparkan 8.600 versus 7.800an ya. Ada gap yang udah terlihat untuk golnya. Meskipun gap sudah terlihat, tapi kalau misalnya Sans berhasil mencoba dengan seorang Albert, ini akan menjadi goal yang cukup besar untuk seorang Sans. Dan di posisi saat ini Sans sudah punya Endless Battle. Dia bakal sakit lagi ketika head to head dan menuju ke arah Queen Swing supaya tidak bisa langsung di pick off oleh seorang Albert. Dan Albert yang T-nya 3 bakal lebih farmingnya lebih well lagi. Bapak Lord sudah di enhance juga. Dan lihat pintu masuk ke hadap Lord sudah dijaga oleh 3 orang kali ini Pak Pulung. Gak akan bisa masuk dengan gampang. Ada abang-abangan portal tadi sepertinya yang udah langsung membuat satu baris lurus, tapi Glowing One langsung diambil, akan dibakar oleh air panas lewat semburan meteor shower dari Chang'e yang lebih di bagian atas. Bisakah untuk kali ini anti-match selamat dan ternyata masih bisa berhasil, masih bisa terstun untuk Albertnya. Akankah solo kill? Tapi ternyata masih bisa digocek hampir aja. Tapi ini akan menjadi sebuah kerugian yang luar biasa. Lihat Onyx Esports memberikan space itu dan ternyata Albert Albert oh my god, ini bencana. Lihat timnya cukup luar biasa dan tim Araki kita dapat kita dapat sekarang Onyx Esports kehilangan 2 playernya menuju ke 3. Masih ada rumput, masih makan rumput. Kami harus kabur ke arah belakang, sedangkan itu anti-match. Mereka ternyata tidak sesuai planningnya. Albert bukan somai kecebur god. Oh my god. Ya. Ini entah dari mana datangnya Albert. Gue pikir dia bakal recall pulang, tapi ternyata dia untuk memberanikan diri masuk. Tahu-tahu dengan ratingnya jepret, hilang sudah satu lot. Dan bahkan Sansnya di sini terjebak hingga mengakibatkan dia pun harus di take down. Tapi untuk sekarang Lordnya hadir. Lordnya akan langsung nubruk ke arah satu inner turret. Nah loh, udah tumbang duluan. Lordnya kali ini masih mengamuk. Dan lihat SM mencoba mendapatkan satu buah red cloud terlebih dahulu. Winter Tranchant sudah dia dapatkan, tapi Finn mempok damage sangat cukup luar biasa. Anti-match masih mencoba untuk mempertahankan posisi di arah mid turret, karena mid turret ini bakal benar-benar dimanfaatkan. Dan ternyata anti-match masih mau lebih, gak mau turret itu pecah. Semua source skill dikeluarkan apapun yang terjadi Pak Bulu. Iya, masih selamat di inner turret, mid lane dan juga bottom lane-nya. Hanya saja sekarang serangan udah mulai hadir kembali, dimanjin aja dengan mencari dan berhasil diambil oleh Finn-nya. Wow, blue buff milik Finn. Blue buff milik Finn, sedangkan itu dari Onyx Esports. Mereka terpressure. Baru kali ini kita lihat lagi antara Royal Derby yang benar-benar kerat. Karena benar-benar Araki Hoshi gak mau menurunkan tahtanya sama sekali. Ini pride banget Pak Pulung. Ya ampun, barusan juga kita lihat ada satu buah tindakan, yaitu meteor shower langsung aja dilindungin oleh Hilda. Adi Getok langsung mendadak keluar dari rumput yang bergoyang. Tapi Sansnya bisakah dia bertahan setidaknya? Walaupun tanpa adanya blue buff, ya mungkin untuk mananya nggak begitu boros-boros banget untuk sekarang ya. Apalagi sekarang udah masuk ke late game nih. Finn,
untuk lane slotnya. Oke, Lancelot iya nggak boros, cuma yang dia concern cooldown reduction. Iya, cooldownnya. Itu dia yang bahaya banget. Dan lihat di mid turret dipertahankan banget sama Onyx Esports, karena kalau mid turret tier 2-nya pecah, walaupun tinggal setes darah terakhir, ini bakal menjadi kerugian yang cukup besar untuk tim Onyx. Seperti Onyx bakal coba merelakan kah? Apakah bakal coba dikontes? Masih lihat anti-match di depan tuh. Dia masih mau clear minion dengan cepat. Kalau ada bloodout sikat, kalau nggak ada mundur lagi, lihat bakal coba disembur, bakal coba di cover, ternyata minion dari para pemain dari tim Araki, ternyata semburan mautnya terlalu sakit. Ini kalah pompa air di rumah gue dengan semburan dari seorang Finn dengan item yang hampir full menuju ke arah Genius One. Iya, hampir aja langsung mengarah ke Genius One, tapi untuk di atas boots-nya berhasil menghilangkan satu wave minion. Linknya di bagian belakang udah mulai masuk lagi dan langsung regroup bersama rekan-rekannya, tapi ternyata mundur lagi karena blue buff-nya udah hadir. Hilda melakukan rotasi, ada red buff yang terlihat, tapi dengan meteor shower mencoba untuk mematikan dari jarak yang sejauh ini cukup efektif. Tapi lihat nanti match-nya menyedot semuanya dan berhasil diamankan siapa? Siapa? Red buff-nya? Harusnya Finn. Dari ngambil Finn ya harusnya. Harusnya Finn. Tadi harusnya Finn nggak soalnya. Oke, Pak Produser, kita lihat ke arah Finn. 1, 2, 3. Ha! Di manakah Finn-nya berada? Dia ada di dekat. Nah, blue buff udah hadir lagi. Bener kan, Finn langsung di meteor shower. Ternyata Retribution berhasil mengamankan satu buah blue buff. Ternyata tidak. Albert yang mengamankan. Sudah ada jenis Sword. Udah ada Queen Swing. Kali ini R7 masih menuju ke arah top lane. Memberikan posisi yang baik untuk Araki ngebuka map. Untuk melihat kalau di atas itu aman. Jadi mereka bisa push mininya di arah bottom dan juga di top lane supaya mereka bisa melakukan Lord. Ini 16 menit udah berlalu, Lord pun dalam hitungan detik lagi akan langsung muncul. Onyx, akankah mereka memberanikan diri untuk melakukan commit di area Lord? Karena kalau tidak, ini Lordnya dengan kekuatan yang jauh lebih kuat lagi akan bisa masuk ke dalam area pertahanan mereka. Hilda berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi ternyata udah ada boots. Coba dibahas dengan Tempo Toplet. Belum ada Tempo Toplet, sudah kehilangan boots. Tapi di sisi lain, anti-match terlalu jauh. Para pemain dari tim Araki mereka akan melakukan Lord dalam sekejap kali ini. Kita lihat, kita tengok, lihat anti-match bakal coba dihajar. Udah mulai masuk, ada meteor shower, kalah Lord. Dan Rasim coba untuk mencaplok seorang Albert. Dan Albert ditumbangkan harusnya. Ternyata Tempo Toplet menyelamatkan sama Albert. Sudah satu poin tambah dan lihat. Saat sudah mulai datang, Albert di Retribution. Masih bisa pinpoint. Dan Winter Tracer masih mendapatkan anti-match. Tidak terlalu lama dan wipe out. Ini bencana untuk Onyx Esports. Dan lihat, Anarchy Lemon langsung masuk ke arah inhibitor, melakukan clear minion dengan cukup cepat dengan satu minion saja. Tukang Sobat kecebur gol. Oh my god. Anarchy Hoshi takes the game one. Take the game one for RRQ. Hoshi dan Albert menunjukkan kelasnya hari ini. Begitu susah untuk ditumbangkan anak muda dari Bali dan juga rekan-rekannya di RRQ Hoshi. Wow. Oh my god. Ini bencana untuk Sang Raja Langit. Sang Raja Langit sudah bisa dipastikan tidak bisa